Sa'ita min harumin layla ila harumin kama sarul badru ila jimina zulami ya rabbi الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي cek
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, sambil kita menunggu guru kita Abu Yahya Muhammad Syihali, ya, sedikit mungkin saya akan isi sebelum beliau tiba di tempat. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sudah berada di bulan Rabiul Tsani, ya. Jadi Rabiul Awal sudah kita lewati, sudah memasuki Rabiul Tsani. Namun kita dapat menyaksikan acara peringatan Maulid Nabi masih diselenggarakan di berbagai tempat, baik di masjid, di mushola, di majlis taklim, yang masih menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita merasa bahagia, merasa gembira menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan ini seharusnya dirasakan oleh semua pribadi muslim yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendapatkan jaminan. Apa jaminannya? Dia akan masuk surga. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ini, ya, ini dalilnya. Dalil bahwa umat Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Tiap-tiap umatku yadkhuluna al-jannah. Ya, yadkhulu itu fi'ilnya fi'il mudhari'. Dia akan masuk surga, belum masuk surga, dia akan masuk surga. Ya. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, ini. Illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, memang ada yang enggak mau masuk surga? Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, siapa orang yang taat kepadaku, man ata'ani dakhala jannah, wa man asani, siapa yang bermaksiat, ingkar terhadap aku, faqad aba, itulah umatku yang tidak mau masuk surga. Nah, itu. Jadi sangat simpel jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perintah untuk taat kepada Rasul hukumnya wajib. Ya,
wa atiur rasul. Tuh, jadi nggak bisa dipisah. Nggak bisa kita hanya taat kepada Allah saja, sementara Rasul kita ingkari. Atau sebaliknya, kepada Rasul kita taat, kepada Allah kita mengingkari. Nggak bisa. Ya, atiullaha wa atiur rasul. Baru ada wa ulil amri minkum. Nah, pakai waw ataf. Kalau atiullah wa atiur rasul, wa atiur rasul, ya, bukan ditambah wa ulil amri minkum, enggak ada. Jadi atiullah wa atiur rasul. Untuk itu, sebagai umat Nabi Muhammad, hendaknya kita bergembira. Dan lebih bergembira lagi seharusnya atas kelahiran beliau. Karena kelahiran beliau ini ada beberapa hari yang mulia, beberapa bulan yang mulia karena sebab lahirnya beliau. Tidak akan ada Lailatul Qadar tanpa kelahiran Rasulullah. Tidak ada. Tidak ada yang namanya malam nuzulul Quran kalau tidak ada Rasulullah. Karena semua itu dinisbahkan kepada Rasul. Al-Quran siapa yang menerima? Rasulullah. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Al-Quran buat siapa? Buat Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak ada semua itu. Nah, jadi kemuliaan lahirnya Rasulullah ini ya patut disambut gembira oleh kita semua. Di dalam suatu riwayat dikatakan, seseorang yang bahagia, gembira, senang akan kelahiran Rasulullah, itu dia akan mendapatkan fadilah. Orang kafir aja mendapatkan keringanan dari Allah atas gembiranya Rasulullah lahir. Ya, paman beliau ada yang belum masuk Islam. Siapa namanya? Abu Lahab. Tapi ketika ada yang mengabarkan, wahai Abu Lahab, telah lahir keponakanmu, ya, bernama Muhammad. Gembira dia, senang. Saking senangnya dia memerdekakan salah seorang budaknya. Karena rasa senangnya, dimerdekakan salah seorang budak perempuannya dimerdekakan. Karena dia gembira sampai memerdekakan budaknya, maka Allah akan meringankan siksanya pada hari Senin itu. Pada hari Senin, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, saking gembiranya, ya. Saking apa? Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Jemaah sekalian, jadi memang Rasulullah ini manusia agung. Yang mengagungkan beliau bukan manusia, tapi siapa? Allah yang maha agung. Allah yang mengagungkan, Allah yang maha agung mengagungkan ciptaannya yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Masyaallah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. Akhlak Nabi Muhammad itu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga di dalam Maulid di bab juga dikatakan, ya, Bakana sallallahu alaihi wasallam ahsanu khalqan wa khuliqa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana khalqan wa khuliqa. Ahsana khalqan wa khuliqa. Sebaik-baik ciptaan dan sebagus-bagus akhlak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau juga bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan, aku diutus oleh Allah ini makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi mas sekalian, demikian pentingnya kelahiran Rasulullah. Dia sebagai rahmat lil alamin, dan beliau juga sebagai role model, uswatun hasanah, yang patut ditiru, diikuti oleh setiap umatnya, karena beliau adalah manusia yang agung, yang maksum. Dia terhindar dari segala kesalahan. Kesalahan sedikit saja akan Allah tegur. Ya, kesalahannya artinya kalau menurut kita tuh kesalahannya sepele, tapi ditegur juga sama Allah. Seperti pada peristiwa surat Abasa wa Tawalla. Pada saat Ummi Maktum minta nasihat kepada Rasul, di mana saat itu Rasulullah sedang menghadapi para pembesar-pembesar Quraisy untuk berdakwah, sedang menerangkan tentang Islam. Tiba-tiba datang seorang buta, orang tua yang buta, yang bernama Ummi Maksum. Dia ingin juga mendapatkan pelajaran dari Rasul, tapi Rasul melihat seperti itu, dia bermuka masam aja gitu kan, kurang senang gitu, ya, karena dia sedang menghadapi para pembesar Quraisy yang sedang dihadapi beliau. Tiba-tiba datang Ummi Maktum. Nah, beliau bermuka masam. Karena seperti itu langsung mendapatkan teguran dari Allah dengan turunnya surat Abasa wa Tawalla anja al-a'ma dan seterusnya. Ya, terlihat berbuka masa ketika datang orang buta, anja al-a'ma dan seterusnya. Nah, beliau begitu mendapatkan wahyu seperti itu, sadar, Masya Allah. Akhirnya dia menangis, memanggil Allah, ya Allah, karena Engkau ya Ummi Maktum, aku mendapatkan wahyu. Jadi belum sempat Rasulullah marah, ya, baru berbuka masam saja sudah mendapatkan teguran. Seperti itulah. Jadi beliau ini memang betul-betul uswatun hasanah, ya. Sebetul-betul beliau itu adalah contoh teladan, uswah hasanah, contoh yang baik buat kita semua. Tidak ada di dalam diri beliau hal-hal yang tercela. Beliau bercandanya saja nggak bohong. Biasanya orang kalau bercanda dengan kata-kata atau dengan tingkah laku, ya, ada hal yang sedikit berbohong. Tapi beliau walaupun bercanda tapi nggak bohong. Pernah seorang nenek-nenek dibercandain sama Rasulullah. Ketika nenek-nenek bertanya, ya Rasulullah, aku nanti masuk surga enggak? Rasulullah katakan, ya nek, di surga nggak ada orang tua, di surga nggak ada nenek-nenek. Nah di situ
dibeliakan kembali. Bercanda kan? Bercanda, tapi bercandanya benar. Sehingga tadinya nenek itu nangis, ya, mendengar keterangan Rasul itu dia girang, ya Allah. Maksudnya Rasul begitu. Nenek, kalau nenek masuk surga, taat kepadaku, nanti di surga nggak ada lagi nenek-nenek, dimudahin lagi. Nah seperti itu. Itu juga salah satu candaan, ya, yang membuat si nenek itu gembira. Bukannya bohong, ya, bukannya bohong, benar. Nggak ada nenek-nenek di surga. Karena yang orang di surga itu yang namanya darah, ya, darah itu perempuan itu usianya yang sedang mempel-mempelnya lah. Ya Masya Allah, nanti bagaimana seperti itu surga, dalamnya enak semua lah, ya. Jemaah sekalian, jadi kegembiraan kita sebagai umat Muhammad haruslah kita mengambil suri tauladan, nggak sekedar gembira begitu aja. Apa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu memang mempunyai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap rasul. Dia siddiq, ya, amanah, fatonah, tabligh, ya, 3. Ya, 4. Siddiq, benar, ya, dia sangat benar. Dia, Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul sudah mendapat julukan dari masyarakat Mekah, ya, masyarakat Mekah menjuluki beliau Al-Amin sebelum diangkat jadi Rasul. Al-Amin, orang yang pandai mengemban amanah, sehingga orang-orang kafir Quraisy pun bila dia berpergian keluar kota untuk beberapa lama, itu harta bendanya dititipkan kepada Muhammad. Muhammad menjadi Rasul, ya, kepada Muhammad dititipkan. Karena Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur berapa? 40 tahun, ya. Jadi di bawah umur 40 tahun berarti beliau belum mengemban tugas kerasulan, tapi beliau sudah dipercaya. Ya, semua orang sudah tahu akan amanahnya Rasulullah SAW. Orang percaya aja kalau dia ngomong, bukan orang percaya. Tuh. Apapun yang dikatakan Rasul, orang percaya, karena bohong. Tapi diuji Rasulullah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, masyarakat Mekah pada saat itu tidak ada yang percaya. Isra, perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, berapa kilometer itu? Ya, perjalanannya nggak cukup 1 malam, berhari-hari. Langsung dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mi'raj, tapi hanya dilakukan oleh Rasulullah dalam 1 malam saja. Nah, ini ujian. Jadi Rasulullah karena mendapatkan risalah amanah seperti itu, dia harus menyampaikan kepada umatnya, walaupun berat. Apa percaya umatku ini? Perjalanan yang begitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Teknologi pada saat itu yang paling kecil hanya unta merah dan kuda, nggak ada yang lain. Tapi beliau dapat menyelesaikan pekerjaan itu, ya, amanah itu hanya dalam 1 malam. Akhirnya dia harus menyampaikan, aku harus menyampaikan kepada
cerita bagaimana perjalanannya. Ya, itu sebagian dari Rasul ya, bagian dari Rasul. Ketika diceritakan bagaimana perjalanan beliau dengan berbagai macam aneka yang ditemui, ya, ada ceritanya itu. Beliau di planet pertama ketemu ini, ceritain semuanya. Dalam waktu 1 malam saja, masyarakat kota Mekah geger. Yang tadinya masuk Islam ragu-ragu, apalagi yang belum masuk Islam benar-benar gila deh Muhammad majnun, gila. Perjalanan yang demikian jauhnya ditempuh dalam 1 malam, gila Muhammad. Ujian. Tapi salah seorang masyarakat di situ, Abu Bakar Siddiq, dia mengatakan, ya Muhammad, apapun yang engkau katakan, aku percaya. Andaikan engkau mengatakan bahwa di balik gunung itu ada apa, aku percaya. Makanya Abu Bakar dipanggil As-Siddiq, dapat gelar Siddiq, artinya membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Aku bersaksi wahai Rasul bahwa apa yang kau ucapkan, aku beriman, aku percaya. Bapak Ibu sekalian, ini memang bukan keinginan Rasul. Kalau keinginan Rasul, mustahil dia dapat menempuh perjalanan yang demikian jauhnya. Tapi ini kehendak siapa? Kehendak Allah. Allah kalau berkehendak, enggak ada yang salah. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah kalau berkehendak kun, jadi fayakun, maka jadi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini menggegerkan masyarakat kota Mekah pada saat itu. Yang beriman tadinya beriman ragu-ragu, apa benar Muhammad ini? Apa ini? Mungkin kalau kita pada saat itu berada di masyarakat itu, mungkin kita ragu-ragu juga, karena tidak ada teknologi yang lebih kencang daripada kuda, ya, ontak. Tapi kok ditempuh dalam sekejap, artinya hanya 1 malam saja. Kita juga mungkin kalau kita pada saat itu berada, mungkin kita ragu-ragu juga. Pastilah, pasti ragu-ragu. Apalagi orang-orang yang memang masih kafir, ya udah Nabi Muhammad dicerca, dicaci, dimaki, tapi itu sudah resiko. Dia harus menyampaikan. Akhirnya untuk membuktikan kebenaran beliau, akhirnya ditanya, ada berapa jendela di Masjidil Aqsa? Rasulullah mendapatkan wahyu, akan tergambar itu di mata beliau, dia ada sekian, ini berapa? Dijawab dengan tepat. Akhirnya orang-orang yang tanya kurang percaya, wah benar, kok dia tahu ada berapa ini? Pokoknya semua dijawab dengan tepat, ya, nggak melenceng. Demikian juga ditanyakan lagi, ya Muhammad, apakah kamu bertemu dengan kafilah rombongan, ya, yang dari Syam, ya, dia melintas jalan yang engkau lalui? Rasulullah dapat gambaran lagi. Oh iya, sekian orang yang tertinggal, sekian orang yang paling depan ini. Diceritakan semua dengan jelas. Nanti katanya mungkin sebelum asar kafilah itu akan tiba. Mau dibuktiin sama masyarakat, benar gak nih? Ya, sebelum matahari tenggelam nanti kafilah akan tiba. Ditungguin benar enggak? Begitu sampai kafilah benar, ditanya-tanyain, betul kabar dari Muhammad begitu benar. Akhirnya
ada yang percaya benar Muhammad ini bukan temuan dia, ini wahyu. Karena beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berkata Nabi Muhammad ya kecuali dengan wahyu. Jadi Nabi Muhammad kalau ada suatu pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh beliau menunggu wahyu. Contohnya pada saat delegasi kafir Quraisy meminta Muhammad itu berhenti berdakwah atau saling toleransi. Besok kau menyembah Tuhan aku, di waktu lain aku menyembah Tuhan kamu. Bagaimana Muhammad? Ini toleransi supaya kita ini tenang di sini, kita tak usah jalan-jalan Tuhan lain. Rasul tidak menjawab dulu sampai turun surat Al-Kahfi dulu. Ya, baru dijawab. Sebelumnya Nabi Muhammad belum juga jawab bagaimana. Ya, menunggu wahyu turun. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah apa yang kau sembah. Tadi katanya besok kau menyembah Tuhan gue. Besok lagi gue yang nyembah Tuhan gue. Hadiah turun al-kafir. Kuliah ayyuhal kafirun dengan tegas. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidu ma abadtum. Lakum dinukum waliyadin. Ini adalah jawaban yang sangat toleransi. Kita tidak mengganggu agama. Kamu menyembah silahkan sembah Tuhanmu, aku menyembah Tuhan. Tidak saling menjatuhkan, silahkan kalian menyembah Tuhan yang kalian percaya. Sementara aku juga akan menyembah Tuhan yang aku percaya. Tidak bisa aku menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan aku, sementara kamu tidak mempunyai kepercayaan. Bagaimana? Tidak bisa. Itu juga salah satu pertanda bahwa Muhammad ini benar Rasulullah. Ya, seperti tadi peristiwa Isra Mi'raj itu juga mendatangkan mukjizat daripada beliau. Ya, Al-Quran juga merupakan mukjizat. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu di Mekah banyak yang jago syair. Ya, sebelum Al-Quran turun, wah jago syair pokoknya. Begitu Al-Quran turun, kata-katanya orang tidak pernah. Masa Allah ini kata-kata, masa ini si Muhammad yang bikin? Dia kan ummi, nggak bisa baca tulis. Ya, akhirnya dengan nalar yang seperti itu, orang yang berpikir beriman. Beriman deh. Gak mungkin kata-kata Muhammad seperti itu. Ini pasti Al-Khaliq Allah, Tuhannya Muhammad yang ngomong. Ya. Jadi Al-Quran itu juga mukjizat beliau yang sangat besar yang sampai saat ini dapat kita buktikan dan tidak ada kesalahan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran. Sampai ditantang ya orang-orang pintar di seantero negeri. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Apabila engkau ada keraguan di dalam dirimu, kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, tentang apa yang telah aku turunkan kepada hamba-Mu Nabi Muhammad, waktu
selanjutnya dibacakan. Gajah. Gajah adalah belalai yang panjang, yang pipinya panjang, yang kupingnya besar, diketahui sama-sama. Kalau dibandingkan dengan ayat Quran, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat semua itu saja. Ya, terus apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin falaq. Itu bukan main-main. Masya Allah. Selain indah bahasanya, pengertiannya pun masuk akal semuanya. Masya Allah. Makanya hikmah daripada Rasulullah itu tidak bisa baca tulis di antara itu untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan ciptaan Muhammad. Karena masih banyak orang yang mengatakan Al-Quran itu ciptaan Muhammad. Tapi sekarang banyak orang yang terkagum-kagum. Tidak mungkin Muhammad tahu tentang kedokteran. Bagaimana penciptaan manusia dari segumpal darah menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Kok Muhammad tahu? Mungkin. Ya, jadi bukti bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mengetahui segala-galanya. Nah, jemaah sekalian, mungkin ini saja yang harus saya sampaikan. Ustaz Rusdi tidak datang ya. Mungkin beliau malangan ya. Mudah-mudahan di minggu depan beliau bisa bersama kita lagi. Akhirnya dapat saya sampaikan dan yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana barakna bi annaka barakna wa annaka sarafna ala al-maghashrafa wa tub alaina wa asiru al-ahwa wa astur Waghfir li walidina Wa